Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompon 6 akan mempresentasikan metode Navy Base. Navy Base adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan pola pattern recognition. Algoritma ini didasarkan pada teori Bayes untuk menghitung probabilitas dengan mempertimbangkan prior, likelihood, dan evidence. Konsep dasar berdasarkan teorema Bayes menggunakan rumus yang tersedia di situ. Probabilitas posterior, probabilitas hipotesis H berdasarkan bukti X. Prior, probabilitas awal hipotesis sebelum melihat data. Likelihood, probabilitas data X jika hipotesis benar. Langkah-langkah perhitungan Bayes. Identifikasi variabel, tentukan hipotesis yang akan diuji dan data pengamatan. 2. Hitung probabilitas prior. Probabilitas awalnya terjadi suatu hipotesis sebelum data tambah diperoleh. 3. Hitung likelihood. Probabilitas data pengamatan X muncul jika hipotesis benar. Rumusnya yang probabilitas H jumlah data dalam kelas bagi total data. Rumus likelihood P jumlah data dengan atribut X di kelas H dibagi jumlah total data di kelas H. Langkah-langkah perhitungan Bayes. Hitung probabilitas evidensi. Probabilitas total pengamatan X dihitung dengan menjumlahkan semua kemungkinan hipotesis. Rumusnya itu yang di situ. 5. Hitung probabilitas posterior. Probabilitas hipotesis H setelah mempertimbangkan data pengamatan X dengan rumus tersebut. Prediksi, pilih hipotesis dengan probabilitas posterior tertinggi sebagai hasil akhir. Contoh kasus. Contoh kasus, di sebuah bank ingin memprediksi apakah seorang pelanggan akan membayar kembali pinjaman atau gagal bayar. Berdasarkan data historis pelanggan bank menggunakan algoritma Navy Bayes untuk memprediksi hasil berdasarkan 3 atribut pelanggan, yaitu pekerjaan tetap, penghasilan bulanan tinggi, riwayat kredit baik. Seperti di data di sini, kelas membayar bersimbol H1, gagal bayar bersimbol H2. Total pelanggan yaitu membayar 60, gagal bayar 40. Pekerjaan tetap membayar 40, gagal bayar 15. Penghasilan tinggi 45, 10. Riwayat kredit baik 50, 20. Total pelanggannya yaitu 100. Contoh kasus dari data ini, untuk menemukan probabilitas prior yaitu membayar H1 total pelanggan membayar dibagi total pelanggan yaitu 60 dibagi 100 hasilnya 0,6. Untuk yang gagal bayar yaitu H2, total pelanggan gagal bayar dibagi total pelanggan yaitu 40 dibagi 100 hasilnya 0,4. Untuk likelihood yaitu untuk membayar yaitu jumlah tetap pada membayar dibagi total membayar. 40 dibagi 60 hasilnya 0,66667. Gagal bayar yaitu jumlah tetap pada gagal bayar dibagi total gagal bayar yaitu 15 dibagi 40 0,375. Untuk penghasilan tinggi, jumlah tinggi pada membayar yaitu total dibagi total membayar yaitu 45 dibagi 60 hasilnya 0,75. Untuk gagal bayar yaitu jumlah tinggi pada gagal bayar dibagi total gagal bayar 10 dibagi 40 yaitu hasilnya 0,25. Untuk riwayat kredit baik yang membayar jumlah
baik pada membayar dibagi total membayar, yaitu jumlah pada membayar itu 50, total bayar 60, dibagi hasilnya 0,833. Gagal bayar seperti di atas, hanya 60 dibagi 40 hasilnya 0,5. Untuk mendapatkan evidensi pelanggan baru memiliki atribut 3 seperti data di atas. Untuk rumusnya yaitu seperti ini. Untuk mencari formulanya yaitu harus mencari subtraksi nilainya, yaitu dari perkalian dari H1, yaitu dari likelihood H1, yaitu seperti di sini. Untuk PH1 contohnya di sini membayar 0,667 seperti ini, yaitu dikalikan hasilnya H1 0,4166, untuk H2 0,0469. Untuk perhitungan evidensi yaitu PX1 yaitu hasil dari perhitungan subtraksi nilai, yaitu 0,41 dikali PXH1 yaitu 0,6 ditambah PXH2 0,0469 dikali PH2 yaitu 0,4, yaitu hasilnya dari penjumlahan itu yaitu 0,2687. Setelah itu kita mencari posterior PHX, yaitu membayar, rumusnya yaitu untuk mencari posterior membayar yaitu PX untuk posterior membayar P probabilitas H1 yang ada di bukti H, hipotesis 1 dikali prior hipotesis 1 dibagi probabilitas yang tadi, yang ini ya, dibagi evidence. Jadi 0,4 ini dikali prior hipotesis 1 dibagi dengan evidence ini, hasilnya nanti 0,9301. Untuk yang gagal bayar yaitu hipotesis 2, rumusnya ini, jadi 0,409 itu dari yang hipotesis 2 ini dikali prior hipotesis 2 terus dibagi evidence, hasilnya 0,069. Kesimpulannya, probabilitas pelanggan membayar kembali pinjaman sebesar 93,1%. Untuk probabilitas pelanggan gagal bayar 6,99%. Karena probabilitas hipotesis 1 yaitu yang membayar lebih besar dari probabilitas H2 yaitu gagal bayar, maka pelanggan ini lebih mungkin membayar kembali pinjaman. Keunggulan dan kekurangan. Keunggulan Naive Bayes, cepat dan efisien, mudah diimplementasikan, cocok untuk data berskala besar. Sedangkan kekurangannya, asumsi independensi fitur sering tidak realistis, sensitif terhadap data yang tidak seimbang. Kesimpulannya,
Bayes adalah algoritma yang kuat untuk klasifikasi probabilistik. Cocok digunakan dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi teks, deteksi spam, dan prediksi kategori berdasarkan data fitur. Namun, perlu perhatian pada asumsi independensi fitur. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 66 yaitu algoritma naive Bayes. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku